Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jamil awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jamil khotarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa meneruskan satu kajian di mana kajian ini akan menjadikan bahan yang baik bagi setiap umat muslim untuk menjalankan ibadah baik secara individu maupun secara sosial dan bahkan secara kenegaraan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji beberapa hal, diantaranya adalah maksiat hati, kemudian juga harus bagaimana cara untuk menjaganya agar hati kita tidak menjadi maksiat, agar hati kita menjadi lebih dekat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebelumnya kita juga mengkaji tentang maksiat-maksiat perut, di mana makanan-makanan yang kita konsumsi ketika itu mengandung unsur haram, maka sikap dan perilaku kita akan mengarah kepada keharaman pula. Demikian pula sebelumnya telah kita mengkaji tentang bagaimana menjaga mata yang ada di dalam diri kita sehingga mata kita bisa benar-benar tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan keagamaan. Oleh karenanya pada hari ini kita mengkaji tentang bagaimana kita menjaga kedua telinga kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, maka telinga kita akan berpotensi untuk menjalankan maksiat-maksiat. Oleh karenanya, insya Allah pada pertemuan kali ini akan ada satu kajian secara khusus tentang beberapa kriteria maksiat-maksiat telinga, dan kemudian nanti diteruskan dengan maksiat-maksiat kedua tangan kita. Kedua telinga kita harus kita maksimalkan agar tidak terpengaruh kepada hal-hal yang berbuat maksiat, demikian pula kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min ma'asil uduni al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu wa ilal mizmari wa tamburi wasairil aswatil muharramati wa kal istima'i ilal ghibati wan namimati wasairil aqwalil muharramati bi khilafi ma idza dakhala alaihi sama'u qahran wa karihahu wa lazimahul inkaru in qadara. Secara garis besar maksiat-maksiat telinga, kedua telinga kita ada tiga macam. Yang pertama, al-istima'u ila kalami qaumin akhfawhu anhu, yaitu dengan sadar dan sengaja mendengarkan hal-hal terkait informasi di mana informasi ini dikecualikan atau informasi yang tidak diinginkan oleh pihak lain mereka untuk mendengarkan. Gampangnya adalah kepo, ingin mengetahui seluk-beluk terkait kekurangan pihak lain agar kekurangan pihak lain ini bisa dikapitalisasi oleh seseorang tertentu. Contoh misalkan menyadap
informasi dari kompetitor bisnis. Kenapa perusahaan ini lebih maju dibanding perusahaan kami? Ingin informasi-informasi penting yang ada di dalam perusahaan itu disadap, atau ada orang yang ditaruh di sana untuk memberitahu informasi-informasi yang berkembang, kekurangan dan kelebihan daripada perusahaan itu, untuk dimatikan dan dikapitalisasi oleh pihak yang mendengarkan informasi itu. Itu salah satu contohnya. Itu yang pertama. Ini dalam konteks ini banyak sekali hal-hal yang bisa dicontohkan. Pada intinya adalah dengan sadar, dengan sengaja ingin mendengarkan hal-hal informasi yang tidak diinginkan oleh pihak lain. Bahkan ini telinga kita ini harus benar-benar kita jaga, jangan sampai ingin kepo kekurangan pihak lain kita dengar, kemudian kita transfer untuk diri kita, dan juga bahkan kita transformasikan kepada pihak lawannya. Bahkan dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, qala man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihuna sabba fi udunaihil anaku yaumal qiyamati, rawahul Bukhari. Bahkan orang-orang yang ingin mengetahui kekurangan pihak lain, kemudian dengan kekurangan itu dikapitalisasi untuk dirinya dan pihak-pihak lainnya, nanti kalaupun hari kiamat, kata Rasulullah, maka telinga kita ini dileburkan satu timah di antara kanan sampai tembus kepada kiri. Ini pentingnya menjaga telinga kita, jangan sampai telinga kita rusak gara-gara ingin tahu secara betul kekurangan-kekurangan pihak lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ilal mizbari wat tamburi wa sairil aswatil muharramati. Telinga kita agar selalu dijaga dari berbagai macam suara-suara yang diharamkan. Contohnya misalkan ada karaoke di pinggir tempat kita, kemudian kita mendengar secara khusus, menikmati satu alunan-alunan lagu-lagu yang itu, dengan lagu itu kemudian menjauhkan seseorang dari peribadatan kepada Allah. Dengan lagu-lagu itu justru orang jauh daripada ibadah kepada Allah. Justru kita mendengarkan, menikmatinya dengan lagu-lagu itu sehingga kita terbuai dengan lagu itu, kemudian dengan keterbuaian itu kita terbuai untuk tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Itu contoh-contoh seperti itu. Dan suara-suara seperti orang menggunjing, kita dengarkan. Ada orang lagi bertengkar, kemudian kita videokan, kita viralkan hal-hal seperti itu juga bagian daripada memproses suara-suara yang diharamkan. Itu bagian juga menjadi bagian yang penting untuk tidak kita jalankan. Kalau kita jalankan berarti kita juga termasuk maksiat telinga. Setelah kita mendengarkan, kemudian kita videokan orang-orang lagi menggunjing, orang yang lagi berantem, kita videokan, kemudian dari video itu kita sebarkan kemana-mana demi untuk material orang yang mengupload informasi dan berita-berita itu, untuk kepentingan-kepentingan sesaat bagi seorang. Itu salah satu contoh yang tidak diperkenankan, itu bagian daripada dosa telinga. Mulanya dari pendengaran, kemudian menvideokan, menviralkan, kemudian dia mendapatkan sesuatu, itu yang dianggap sebagai dosa pertama adalah dosa kedua telinga kita. Wakal istima'i lal ghibati wan namimati wasail aqwalil muharramati. Berbeda ketika seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak sadar, kemudian ada suara-suara yang itu dianggap sebagai suara-suara yang diharamkan. Contoh misalkan kita di satu tempat kemudian ada tetangga kita ribut, tidak dari aktivitas kita tetapi ribut dengan sendirinya, menggunjing tetangganya, kita tidak sempat
untuk mengelak daripada informasi yang kita dengar dari suara kita. Dengan tidak sengaja kita menerima dan kita tidak bisa mengelaknya atas suara-suara yang dianggap haram tersebut. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada salah satu hadis yang disebut oleh Asy-Syekhul Islam Imam Ghazali, yang disebutnya begini: man hadara maksiyatan fakarihaha faka'annahu ghaba anha. Barang siapa yang hadir di dalam sebuah kerumunan maksiat tetapi dia hati dan pikirannya justru bergejolak hatinya, bahkan mengakui bahwa kehadiran kemaksiatan yang dia hadiri itu menggetarkan jiwanya bergetar dan mengakui bahwa itu adalah sesuatu dosa besar, adalah salah satu kesalahan dan itu menjadi salah satu dosa. Itu dia tidak dianggap hadir di dalam pertemuan itu. Seseorang yang hadir di sebuah tempat kemudian dia benci dengan maksiat yang ada di tempat itu, maka kehadiran dia ini dianggap nihil, dianggap tidak hadir. Demikian pula sebaliknya, waman ghaba anha fa ahabbaha fa ka'annahu hadaraha. Orang yang tidak hadir di satu tempat kemudian dia senang dengan maksiat yang ada di tempat tersebut meskipun dia tidak hadir, maka dia dianggap sebagai hadir. Ini riwayat Ibnu Adi di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 306. Ini agak jarang hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali disebut dengan hadis-hadis yang lainnya. Ini secara garis besar maksiat telinga tadi ada 3. Yang pertama kepo terhadap kesalahan orang, dan yang kedua adalah mendengarkan suara-suara yang diharamkan termasuk musik-musik yang justru dengan musik itu bisa melengahkan kita terhadap peribadatan kita. Dan yang ketiga terkait masalah segala sesuatu suara-suara yang diharamkan, kita mendengarkan secara sadar dan sengaja, itu bagian daripada dosa kita, dosa telinga. Selanjutnya ini ada maksiat atau dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan kedua belah tangan kita. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan kedua tangan kita, maka tangan kita bisa dianggap dosa menurut versi agama, dan kalau dosa menurut versi agama berpotensi juga melanggar hukum-hukum negara. Maka kedua telapak tangan kita ini baik kanan maupun kiri perlu kita rawat, perlu kita jaga agar terhindar dari berbagai macam kerusakan-kerusakan tangan kita. Wa min ma'asil yadaini at-tatfifu fil kaili wal wazni wad dar'i. Sebagian daripada maksiat-maksiat kedua tangan kita, yang pertama itu at-tatfif. Ini di kitab ini saya tulis secara khusus, ada luar biasa, ada 22 atau ada 22 contoh maksiat tangan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa selesai antara 1 sampai contoh-contoh maksiat tangan sampai ke 22. Yang pertama apa? At-tatfif, mengurangi di dalam timbangan atau ukuran. Kalau kita membeli sesuatu inginnya mendapat kelebihan dari barang-barang yang kita beli dari orang penjual. Tetapi kalau kita menjual barang sesuatu, inginnya kita mengurangi nominal barang-barang yang ada di dalam diri kita kepada seorang pembeli yang membeli kepada kita. Itu namanya tatfif. Bisa di dalam bentuk ukuran kekurangannya, ada bisa bentuk timbangan, ada bentuk-bentuk material yang lainnya. Intinya adalah mengurangi jenis material, mengurangi jenis kualitas,
dan mengurangi nilai bobot barang yang ada di dalam barang yang akan kita jual belikan. Itu maka di dalam kitab ayat Al-Qur'an disebut wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang mencoba melakukan pengurangan penimbangan kalau dia menjual barang, tetapi kalau dia membeli ingin mendapat kelebihan-kelebihannya, baik secara material, baik secara kualitas, maupun baik secara bobot nilainya. Itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah as-sariqah. As-sariqah itu apa? Mencuri. Kalau dulu orang-orang mencuri dalam hukum Islam yang lama itu wa yuhaddu insaraqa ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi bi qat'ihi yadihil yumna summa in ada farijluhul yusra summa in ada fayaduhul yusra summa in ada farijluhul yumna. Kalau zaman dulu orang mencuri dari tempat yang sengaja sudah dijaga, maksudnya apa? Barang sesuatu yang sudah ditempatkan pada tempatnya, dikunci, kemudian barang itu diambil oleh pihak lain. Berbeda dengan barang yang tidak dikunci di tempat liar, di tempat umum, itu berbeda. Di sini maksud mencuri di sini barang-barang yang sudah ditempatkan pada tempatnya yang aman dengan dikunci dan dijaga dengan baik. Kemudian ada seseorang yang mencuri di tempat tersebut. Contohnya sepeda motor sudah dikunci di tempatnya, atau duit atau emas perak di tempatnya, di sebuah tempat khusus sudah dikunci. Kemudian ada orang mengambil dengan berbagai macam caranya, itu namanya min hirzihi. Jadi ma yusafi rub'a dinarin min hirzihi, orang yang mencuri barang-barang benda yang telah disimpan pada tempatnya, kalau barang itu sudah berkisar di antara 1/4 dinar. Ini dinar, ini bukan dinar di Abu Dhabi, bukan, tapi dinar menurut pada saat era Rasulullah. Itu dinar, 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu kisarannya sekitar 13,44 gram emas. Kalau 1/4-nya sekitar 3,5 atau 3 lebih sedikit gram emas murni. Kalau 1 gram sekarang ini katakanlah emas diantam, katakanlah apa namanya senilai 1.500.000, berarti kalau 3 gram itu 4,5 juta. Kalau lebih sedikit kira-kira 5 juta. Mencuri dengan bahan yang dicuri sekitar 5 juta rupiah dari tempat yang telah disimpan oleh pemilik asli barang tersebut. Kalau motor berarti motor-motor second lah kira-kira, masih berlaku 4 juta, 5 juta kira-kira. Sudah dikunci kemudian dicuri, itu sanksinya oleh seorang pencuri ini dalam tradisi Islam klasik dulu, itu yang pertama adalah tangan kanannya dipotong. Kalau kemudian setelah dia berulang lagi melakukan itu, maka kaki kirinya yang dipotong. Kemudian kalau berulang lagi, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian kalau berulang lagi, maka kaki yang kalau berulang lagi yang ketiga berarti tangan kirinya yang dipotong. Kalau berulang lagi yang keempat, maka kaki kanannya yang dipotong. Maka di dalam beberapa kejadian kalau di negara Timur Tengah itu ada orang-orang pencuri masih berlaku untuk potong tangan dan potong kaki. Ini kalau di negara-negara yang murni mengacu pada hukum Islam klasik. Kalau sekarang, kalau di Indonesia ini hukum Islam dipadukan dengan hukum nasional. Meliputi yang kita pakai adalah hukum nasional kita. Jadi kalau memakai konsep seperti ini dianggap melanggar hak asasi manusia. Tetapi konsep dasarnya Islam seperti ini.
Oleh karenanya seorang hakim di dalam memutus perkara itu harus memiliki konstruksi cara berpikir yang luas dari aspek hukum Islam dan juga dari aspek hukum-hukum positif kita dan teori kenegaraan dan hukum yang berkembang di seluruh dunia. Itu beratnya seorang hakim di Indonesia saat ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wa minha an-nahabu. An-nahabu itu ahdu malil ghairi jiharan. Mengambil paksa benda orang lain dengan cara-cara merampas. Mengambil paksa, jadi merampas intinya, merampas barang-barang yang bukan miliknya tetapi milik orang lain dirampas. Itu bagian daripada dosa tangan kita. Nah, seorang hakim harus mengerti bentuk rampasannya bagaimana, benda yang dirampas bagaimana. Kalau yang dirampas kecil, tentunya sanksinya lebih kecil daripada benda besar yang dirampasnya. Dalam ukuran-ukuran itu harus ada konstruksi cara berpikir secara komprehensif agar hukum-hukum yang diterapkan itu bukan dalam kapasitas untuk menghukum, tetapi mengedukasi kepada orang yang kena dampak hukum itu dan sekaligus mengedukasi kepada orang lain yang tidak terdampak oleh hukum itu. Merampas. Di samping merampas yang keempat, wal ghasabu, ghasab. Ghasab itu apa? Ghasab itu memanfaatkan benda orang lain untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimakan, dimanfaatkan saja. Itu namanya ghasab. Ghasab juga bagian daripada dosa tangan, karena pasti barang yang dighasab itu berangkat dari tangan kita. Motor di perusahaan, di kantor, kemudian tanpa ngomong sama pimpinannya, kemudian asal dipakai saja. Nah itu kalau memang itu berlaku, maka setelah memakai itu meminta izin kepada pemiliknya, meskipun sudah dipakai tidak apa-apa, tetapi dia intinya adalah meminta relanya, kerelaan orang yang memiliki barang tersebut. Kalau tidak, maka itu terkait kategori masalah ghasab. Wal muksu ini pungutan liar, kayak kemarin tempo hari yang kita sampaikan. Rupanya pungutan liar ini karena terkait dari kedua tangan kita, pasti kalau memungut pakai tangan. Kalau kita nggak pakai tangan, pakai HP, pakai WA, pakai informasi, memakai tangan. Maka tangan kita harus kita benar-benar jaga dan jangan sampai memungut barang-barang yang bukan hak kita miliki untuk kita pakai. Kemudian wal ghulul ini artinya apa? Ghulul itu berlebih-lebihan makna letterleknya, tetapi di sini disebut wal akhdhu minal ghanimati qablal qismati syariati, mengambil barang-barang dari ghanimah sebelum dibagi atas dasar pembagian secara syariat. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya adalah misalkan seseorang mendapatkan amanah untuk membagi sembako di satu tempat, ya kan? Terus kemudian sembako itu ditaruh di rumahnya. Yang pemberi sembako itu ngomong bahwa sembako ini bukan untuk kamu, tetapi kamu saya kasih amanat untuk membagikan sembako ini kepada seluruh warga di RT RW setempat, yang jumlahnya katakanlah 100 orang. Ditaruh di rumah, kemudian dia pakai di rumah itu di separuhnya 50 ditaruh di kamarnya, yang 50 dibagi di tempat sekitar. Amanah yang diberikan orang untuk membagi sejumlah 100 bahan sembako itu kemudian hanya dibagi 50-nya, padahal amanahnya 100 yang dibagi. Kecuali kalau yang memberikan amanah tidak mengatakan 100 untuk dibagi, tolong seluruhnya ini kamu atur semua, cara pembagiannya terserah kamu, beda. Tetapi kalau amanahnya itu sudah mengatur 100 sembako kami berikan kepada warga setempat dan saya mengutus kamu untuk membagi-bagikan bahan sembako ini dan saya sudah memberikan ongkos pembagian kepada kamu.
Tetapi seseorang yang mendapatkan ongkos, mendapatkan amanah sembako ini 50% ditaruh di kamarnya, yang 50% dibagi-bagi setempat itu. Yang 50% yang ditaruh ini termasuk namanya al-hulul. Itu bagian maksiat tangan kita. Maka ini kalau ada yang melaporkan, maka menjadi pidana penggelapan barang-barang yang telah diberikan oleh pihak lain. Itu salah satu contoh hubungan antara konsep agama pasti akan bersinergi dengan konsep-konsep kenegaraan, baik dalam tataran sosial maupun di dalam tataran hukum kita. Kemudian yang kelima, wal muksu sudah, al-hulul nomor 6. Kemudian yang ketujuh, wal qatlu wa fihil kafaratu mutlaqan. Yang ketujuh adalah pembunuhan. Pembunuhan ini ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Contohnya yang tidak disengaja, ketika seseorang dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan, dia sudah disumpah di bawah Al-Quran, dia menyampaikan tidak dengan fakta sebenarnya, sehingga mengakibatkan vonis kepada seseorang itu vonis mati akibat ulah daripada saksi yang dihadirkan di dalam persidangan menyampaikan tidak pada fakta sebenarnya, mengakibatkan orang lain divonis mati. Orang yang dihadirkan di dalam saksi yang bodong tadi itu juga bagian yang dianggap sebagai proses yang ikut terlibat di dalam pembunuhan. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain, saya tidak membunuh, tetapi saya memerintah orang untuk membunuh seseorang, baik yang menembak langsung membunuhnya, dan yang paling penting justru yang memerintahkan dengan memberikan ongkos tertentu untuk membunuh seseorang. Pemberi perintah inilah yang tidak secara langsung membunuh secara tangannya, tetapi dia juga dianggap sebagai seorang pembunuh. Dia memerintahkan, bukan membunuh secara langsung. Itu dianggap pemberi perintah itulah sebagai pembunuh seseorang. Itu salah satu contohnya. Maka di dalam hukum itu al-qatlu meskipun pembunuhan tidak harus yang pakai tangan sendiri, tetapi orang-orang yang terlibat secara aktif, meskipun dia tidak membunuh secara langsung, tetapi dia memberikan upah, memerintahkan segala macam, itu juga bagian orang sebagai pembunuh. Secara mutlak ada sanksi secara material, kafaroh namanya. Kalau tidak memiliki material, maka dia harus memerdekakan salah satu budak atau hamba sahaya perempuan. Wa ya'idku raqabatin mu'minatin salimatin. Kalau dia tidak mampu, maka dia diwajibkan puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Lah kalau kemudian di dalam pembunuhannya ini memang disengaja, bagaimana? Kalau yang tadi tidak disengaja. Kalau kemudian disengaja, wa fi amdihi al-qisas. Kalau sengaja pembunuhan dengan rencana, di pasal KUHP disebut kalau pembunuhan rencana itu berbeda dengan pembunuhan yang tidak direncanakan. Tentunya pasalnya berbeda dan vonisnya berbeda. Lah kalau kemudian direncanakan bagaimana? Itu harus ada kisos. Kalau membunuh maka kisosnya adalah dibalas dengan pembunuhan juga, kecuali illa in afa anhu ala diyati au majanan, kecuali ahli warisnya mengampuni agar orang yang telah membunuh waris kami itu diberikan pengampunan. Orang ahli waris menyampaikan kepada hakim, menyampaikan kepada pemerintah agar orang yang membunuh keluarga saya jangan divonis mati, tapi diberikan sanksi dengan diat tertentu, atau justru dibebaskan dari berbagai macam dakwaan dan sangkaan. Itu berat sekali kalau keluarga kita ada yang dibunuh, keluarganya bisa sampai memberikan bebas dari sangkaan pembunuhan, dari vonis. Itu sangat luar biasa, akan sangat sulit kita menemukan seperti itu. Oleh karenanya, kalau orang yang membunuh secara sengaja ataupun membunuhnya wafil khoto'i wasyibhi,
Kalau yang membunuhnya sengaja, tadi di kisos itu dibalas dengan vonis pembunuhan. Tetapi kalau dia membunuhnya karena salah orang, yang target dibunuh adalah si A, tetapi yang terbunuh adalah si B. Orang sudah menembak, yang ditembak si A, kemudian melenceng, yang terkena tembakan adalah si B. Ini adalah khotok di dalam pembunuhan, tidak tepat sasaran. Bagaimana? Au wasibihi dan serupanya, itu namanya diat. Dia dikenakan diat. Wa fi mi'atin minal ibli fi dzakaril hurril muslimi wa niswa fil unsa al hurratil muslimati. Kalau dia pembunuhannya meleset daripada yang ditarget atau serupanya, maka diatnya itu 100 onta bagi seseorang yang muslim dan separuhnya dari perempuan yang merdeka. Wa tahtalifu sifat diyati, dan berbeda-beda karakteristik sifat-sifat diat dari aspek sistem pembunuhannya. Oleh karenanya, meskipun hukum ini berlaku untuk hukum Islam zaman dulu, tetapi secara kontekstual harus diadopsi oleh hukum-hukum positif kita, terutama terkait masalah pola pemberian vonis pidana bagi pelaku pembunuhan. Yang diberatkan karena dia sengaja, berbeda kalau dia tidak sengaja. Berbeda pula kalau dia diberikan mandat oleh negara, memang dia untuk membunuh orang yang memang melanggar hukum secara negara dan secara agama. Meskipun sama-sama membunuh, tapi berbeda-beda karakteristik dan jenisnya. Oleh karenanya, kalau pembunuhannya dengan sadis, otomatis vonis yang diberikan hakim kepada pembunuh yang sadis tadi juga harus memberikan efek yang lebih berat ketimbang sama-sama membunuh yang tidak dengan cara-cara yang sadis. Nah, ini secara garis besar sifat dan karakter pembunuhan ini juga harus dipahami oleh seseorang hakim di dalam memutus sebuah perkara, dan juga harus dipahami para pembela keadilan ataupun lawyer di dalam membela hak-hak hukum, baik terdakwa maupun pelapor misalkan. Nah, ini juga harus konstruksi-konstruksi keagamaan, kalaupun masuk di dalam ranah-ranah hukum positif kita, secara sistematika akan menjadi warna tersendiri dan insya Allah akan manfaat secara kepastian dan secara keadilan. Kalau hukum sudah ada rasa kepastian, ada rasa keadilan, rasa-rasanya insya Allah masyarakat juga akan menerima secara tulus. Kemudian yang ke-8, ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul dengan tanpa ada sebab yang disahkan oleh agama. Kalau memukul anak kecil, anak kita sendiri, sudah menjelang 10 tahun diminta untuk sholat tidak mau, kita sebagai orang tua memukul dengan pukulan yang ringan, itu berarti dibolehkan karena ada sebab dalam konteks pendidikan. Kalau tidak ada sebab, darbu bi ghairi haqqin, maka ini termasuk bagian daripada maksiat tangan kita. Wahdur rishwati au i'ta'uha. Yang ke-9 adalah berinisiatif mengambil suap. Berinisiatif mengambil suap, au i'ta'uha, ataupun memberikan suap. Ada niat untuk memberikan suap kepada seseorang. Definisi suap itu apa? Wa huwa ma yu'tihi syahsyu li hakimin au ghairihi liyahkuma lahu au yahmiluhu ala ma yurid. Seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang mau berwenang, memiliki kewenangan, agar kewenangannya itu memberikan keringanan atau memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi seorang pemberinya. Itu namanya rishwah, namanya suap. Siapapun, bukan hanya seorang hakim, orang yang memiliki kewenangan diberikan sesuatu agar kewenangannya itu mengikuti apa yang disampaikan, yang diinginkan oleh yang pemberi sesuatu itu, baik memberi maupun menerimanya. Kalau dengan sadar bahwa itu adalah rishwah, adalah suap,
maka itu tidak diperbolehkan. Ini harus dengan sadar. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Misalkan seorang ustadz, seorang ulama, seorang tokoh agama, kemudian ada tamu yang datang membawa sesuatu, dia tidak ngomong bahwa ini duit adalah duit daripada duit dari korupsi, menyampaikan itu asal ditaruh saja, dia tidak tahu. Lah kalau tidak tahu berbeda hukumnya antara orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Rata-rata ini seperti ini, orang tidak tahu, tetapi pada saat nantinya kemudian ada masalah hukum, yang memberi itu menyampaikan di muka persidangan bahwa duit itu adalah duit hasil korupsi yang dulu saya berikan kepada seseorang itu. Orang yang menerima tidak tahu, di sini harus dengan sadar mengetahui, itu namanya baru dosa. Nah kalau dia tidak tahu kemudian tahu di selanjutnya bagaimana? Setelah tahu kepastian dan meyakini bahwa duit itu adalah duit daripada korupsi yang diberikan kepada seseorang, setelah dia yakin bahwa itu adalah duit hasil korupsi, ya itu harus dikembalikan kepada orang yang memberikannya pada sisi awal, kalau dia sudah tahu dan meyakininya. Itu nomor yang ke-9. Ini yang nomor 10, wa ihraqul hayawan illa idza ada wa ta'ayyana tariqan. Membakar binatang kecuali binatang itu mengganggu jalan dan orang tersebut tidak bisa menghindarinya. Ada binatang malah, ada ular misalkan, yang ular itu akan menyerang dirinya, kemudian dia membakar ular itu, kalau dia tidak dibakar dia yang kena dampak sendirinya, maka itu diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi normal, membakar hewan-hewan dan binatang-binatang yang tidak mencederai dirinya kemudian dibakar hidup-hidup, itu ihraqul hayawan, itu tidak diperbolehkan. Itu bagian daripada maksiat tangan. Apalagi hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh negara, bukan hanya masalah-masalah dia salah oleh sebab keagamaan, tetapi dia juga salah oleh kenegaraan. Contoh, misalkan hewan-hewan yang dilindungi oleh negara, badak Jawa. Di Banten itu ada badak Jawa, satu-satunya badak yang bercula satu di dunia, yang masih eksis dan hidup di dunia hanya ada di Banten, di Indonesia. Kemudian ada orang yang mencuri badak itu dengan cara melakukan pembakaran badak, kemudian badak itu masih hidup, ketika meninggal diambil culanya, dijual ke negara-negara lain, contohnya seperti itu. Bukan hanya melanggar agama, tetapi ini melanggar tentang negara, tentang perlindungan hewan-hewan yang perlu dilindungi oleh negara. Itu salah satu contohnya, membakar hidup-hidup. Lah bagaimana kalau seandainya ada ikan masih hidup, kemudian kita bakar hidup-hidup? Sebaiknya kalau memasak makan atau menggoreng ikan itu, ikannya sudah benar-benar mati baru digoreng. Jangan masih hidup diceburkan di penggorengan dan kemudian masih hidup dibakar langsung. Dibunuh dulu, dimatiin dulu, baru kemudian digoreng ataupun dibakar. Sebaiknya seperti itu. Khawatir masuk di dalam kategori ihraqul hayawan, membakar hidup-hidup hewan. Kemudian wal muslatu nomor ke-11, itu muslatu bil hayawan. Muslatu bil hayawan itu menyiksa hewan masih hidup dengan dipotong telinga atau dipotong kakinya atau dipotong sebagian daripada tubuhnya. Masih hidup dipotong tanpa ada sebab, kecuali pemotongannya dalam rangka untuk penyembuhan penyakit, berbeda. Tidak ada kaitan penyembuhan penyakit kemudian hewan. Jadi artinya apa? Islam ini sesungguhnya memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, itu memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada manusia tetapi juga dengan hewan-hewan yang masih hidup pun juga diberikan perlindungan yang baik, perlindungan yang terukur, perlindungan yang bisa memberikan kenyamanan bagi hewan-hewan tersebut.
Dan misalkan kalau ada kucing di rumah, kucing itu kemudian menjengkelkan kita tabok. Menabok kucing ini juga bagian daripada menyiksa hewan, berarti tidak boleh. Juga harus diberi kasih sayang, karena Islam, roh spirit Islam itu adalah memberikan kenyamanan bagi seluruh alam semesta, termasuk kepada hewan-hewan piaraan. Meskipun hewan piaraan ini menyebalkan bagi kita. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, wal'abu bitardi wat-tabi wa kullu ma fihi qimar hatta la'ibu sibyan bil jauzi wal ki'ab. Yang ke-12 adalah bermain dadu dan sejenisnya. Dadu itu judi dan perkara-perkara yang sejenis dengan judi. Kalau dulu dadunya biasa, kalau sekarang sudah online. Kalau sudah online namanya judi online. Judi online itu di dalam kategori keagamaan itu sudah dilarang, bagian daripada maksiat tangan. Oleh karenanya penerapan hukum judi online oleh negara kepada orang-orang yang melakukan aktivitas judi online ini sudah sesuai dengan karakteristik hukum-hukum agama. Kalau dulu disebut adalah bermain judi, tetapi disebut juga wa kullu ma fihi qimar, dan setiap apapun bentuk judi dengan berbagai macam variasinya yang berkembang setiap zaman itu dianggap sebagai maksiat tangan. Judi itu apa judi? Judi intinya menggantungkan keberuntungan nasib seseorang dengan cara-cara yang ilegal. Jadi dia tidak mau bekerja secara maksimal, bekerja ingin secara praktis, ingin mengeruk keuntungan yang besar dengan sekaligus mengabaikan hak-hak orang-orang lain dan melanggar hukum-hukum agama dan hukum-hukum negara. Itu namanya judi online, juga bagian itu. Oleh karenanya kalau orang judi online di samping secara negara salah, secara agama juga salah. Bagian daripada dosa tangan kita. Kemudian wal'abu bi'alatillah fil muharramati kat-tamburi war ribab wal mizmar wal autar. Dan bermain-main musik dengan berbagai macam caranya, di mana musik itu bukan untuk cara mendekatkan kita kepada Allah, tetapi dengan musik itu justru kita menjauhkan kepada Allah. Kalau contohnya misalkan ada musik rebana dipakai untuk sholawat badal, itu justru musik itu mendekatkan seseorang kepada kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda di maksud yang ada di sini. Yang di sini adalah dalam rangka untuk menjauhkan seseorang dari unsur keagamaannya. Apapun bentuk musiknya, yang itu justru menjauhkan keagamaan itu, yang merusak sistem keagamaan itu dinamakan bagian daripada dosa kedua tangan kita. Itu yang ke-13. Yang ke-14, walam sul ajnabiyati amdan bi ghairi hailin au bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin au mahramiyatin. Yang ke-14 adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Kalau perempuan bersentuhan dengan laki-laki, laki-laki bersentuhan dengan perempuan lawan jenis dengan sengaja, dengan tanpa ada pemisahnya, langsung bersentuhan, kulit bertemu dengan kulit, bersentuhan itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat juga dianggap sebagai dosa. Bersentuhan kalau dengan ada ininya, ada hailnya, ada pemisahnya, ada dengan baju dengan yang lain. Kalau dengan bersentuhan dengan ada bajunya, memakai baju, tetapi dengan syahwat pun itu juga dianggap sebagai dosa tangan-tangan kita. Bahkan ketika kita menyentuh orang yang sama-sama sejenis, orang gede menyentuh anak kecil, tetapi menyentuhnya dia dengan syahwat, dengan nafsu, meskipun itu sama-sama lelaki, itu juga dianggap sebagaimana dosa tangan juga. Ataupun bahkan saudara kita
kita punya kakak perempuan, kakak kandung, kita menyentuh kakak perempuan kita, tetapi dengan syahwat, nafsu, melakukan persentuhan dengan nafsu, lah itu juga bagian daripada dosa tangan kita. Kemudian yang ke-16, wa taswirul hayawan. Yang ke-15 itu, yang ke-16 wa taswirul hayawan, itu yang ke-15. Itu menggambar hewan. Dalam ulama itu ada dua versi. Menggambar itu dimaksudkan itu membentuk seperti patung. Yang kalau dibentuk seperti patung manusia, patung inilah, membentuk seperti itu dengan motivasi bukan untuk yang lainnya, bukan motivasi untuk memberi semangat generasi setelahnya. Kalau pemberian patung-patung, di sini ada patung Sudirman, di mana-mana itu motivasinya itu adalah motivasi untuk memberi semangat juang bagi generasi setelahnya. Kalau dia tidak ada motivasi-motivasi itu, membentuk patung, ditaruh di rumah, kemudian ditaruh di mana, tidak ada motivasi untuk memberikan semangat pada generasi setelahnya, maka itu bagian daripada dosa tangan kita. Kalau gambar gimana? Kalau gambar, ulama menyatakan yang dimaksud taswirul hayawan itu membuat patung. Kalau gambar itu dianggap, ada yang menyatakan itu tidak, tetapi ada yang mengatakan itu nanti kalau di rumah ada gambar-gambar hewan segala macam itu, nanti malaikat tidak datang, tidak hadir di rumah itu. Tetapi jumhur ulama menyatakan yang dianggap patung-patung itulah yang dianggap sebagai dosa tangan-tangan kita. Kemudian yang ke-16, waman uzzakati au ba'diha ba'dal wujubi wa tamakkuni. Yang ke-16, menahan zakat baik sebagian maupun seluruhnya setelah kena kewajiban dan ada kesempatan untuk mengeluarkannya. Memiliki harta benda yang banyak, kemudian dia menahan, tidak mau melakukan zakat, mengeluarkan sebagian zakat itu, padahal dia sudah ada kesempatan untuk mengeluarkannya. Memiliki harta benda yang banyak, kemudian pada tahun ini beringin nanti aja, tahun depan saja saya mengeluarkan zakat. Padahal nisabnya, batas waktu pengeluarannya dan benda yang dizakatkan itu masih ada pada tahun ini. Kemudian dia melakukan langkah-langkah nanti aja, tahun depan saja. Nah, itu melakukan langkah-langkah pengunduran kewajiban itu bagian daripada dosa tangan juga. Wa ikhraju ma la yujzi'u. Wa ikhraju ma la yujzi'u, dan mengeluarkan barang-barang zakat yang sudah tidak mencukupinya. Misalkan contohnya perusahaan kolaps. Perusahaan dalam bidang transaksi jual beli itu dia beruntung banyak, pada tahun berikutnya dia kolaps. Sehingga karyawan-karyawannya banyak dilepas, tidak dipekerjakan. Kemudian pada saat itu, pada saat harta bendanya perusahaan ataupun pribadi itu sudah kecil, kemudian dia dikeluarkan untuk zakat. Nah, itu juga tidak boleh, karena dia sudah kolaps, itu benda-benda itu tidak menjadi wajib untuk diberikan zakat keluar. Jadi benda-benda itu untuk kehidupan perusahaan tersebut atau pribadi-pribadi tersebut. Jadi tidak perlu memaksakan mengeluarkan zakat, kalaupun zakat bendanya itu tidak ada. Kalau masih tidak ada, tetap dikeluarkan, justru dia tidak memiliki harta benda lagi untuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Au i'ta'uha, ataupun memberikannya. Min man la yastahiquha, memberikan zakat benda-benda kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Orang-orang karena jaringan pertemanan yang meskipun itu dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat, tetapi justru diberikan zakat itu kepada kolega-kolega dekatnya tanpa prosedur kriteria zakat yang ada, maka itu juga tidak diperkenankan. Itu bagian daripada dosa tangan kita, kedua tangan kita. Kemudian yang ke-18, waman ul ajiri ujratahu. Yang ke-18 itu memberikan, menolak memberikan
upah kepada seseorang yang telah diminta untuk membantu dirinya. Pada awal dia merekrut orang untuk dipekerjakan, kemudian oleh orang bosnya itu sudah menyatakan di dalam nota kesepahaman, kamu setiap bulan akan mendapatkan gaji sekian dengan kriteria kerja-kerja tertentu. Kemudian bosnya ini setelah 1 bulan tidak mau mengeluarkan hak-hak yang menjadi kewajiban dia untuk mengeluarkan kepada orang lain yang sudah direkrut sebagai pekerjanya. Itu juga tidak diperbolehkan, itu bagian daripada dosa kedua tangan. Bahkan di dalam hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dohiron wa batinan, lafdon wa maknan, itu dari Allah. Redaksi seluruh Al-Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Secara substansi dan secara lafdi seluruhnya itu dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi itu arti makna secara substansi dari Allah, tetapi redaksinya disampaikan oleh Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi salah satunya menyatakan bahwa qala Allah Ta'ala, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala salasatun ana akhsamuhum yaumal qiyamati rajulun a'tabi al-ahda summa adhara wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu amaluhu walam yu'tihi ajruhu, rawahul Bukhari. Jadi ada 3 kelompok manusia di mana Allah itu sangat memusuhinya nanti di hari kiamat. Yang pertama ada apa? Yang pertama, orang yang memberikan janji kemudian dia mengingkari, mengunduri. Setiap dia menjanjikan seseorang, dia selalu mengeles, selalu mengelak. Selalu kalau dia janji kepada seseorang, nanti kalau kamu naik pangkat, kamu akan aku umrohkan. Setelah naik pangkat, dia pura-pura tidak tahu sehingga dia tidak bisa memenuhi janjinya. Itu ya, orang yang pertama tipikal seperti itu adalah orang yang dimusuhin oleh Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang menjual kepada seseorang dari orang yang hamba sahaya, dijual agar menjadi merdeka. Ini zaman-zaman dulu. Kalau sekarang ini konteksnya sudah tidak ada. Setelah dijual, duitnya itu dimakan oleh dia, sebagian duitnya dimakan oleh si penjual. Seorang perantara menjual seseorang yang masih belum merdeka, dijual kepada seseorang agar dimerdekakan seorang. Kemudian duitnya dimakan dia. Orang seperti itu bagian daripada musuh Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah menjanji mempekerjakan seseorang, setelah dipekerjakan bekerja secara utuh, tidak dibayar tepat pada waktunya itu. Tidak mau membayar, orang yang tidak mau membayar pekerja yang telah direkrut menjadi pekerjanya, itu pada hari kiamat nanti itu menjadi musuh Allah di antara 3 orang yang tadi saya sebut di situ. Waman ul mutorri nomor 19, waman ul mutorri mayasudduhu. Ini penting sekali. Jadi karena Islam ini adalah agama yang peka terhadap realitas sosial, agama yang rahmat kepada seluruh alam semesta, maka betul-betul harus dihindari ini. Waman ul mutorri mayasudduhu. Embargo ekonomi itu dilarang. Maksudnya apa? Menahan harta yang sangat dibutuhkan oleh orang lain untuk menutupi kebutuhannya, itu dia tidak keluarkan. Ada tetangga kita tidak bisa makan selama sehari 2 hari, dia minta kepada tetangganya yang berkecukupan, dia menolak, tidak memberikan harta benda sebagian itu kepada orang yang sangat membutuhkannya. Kalau dia tidak membutuhkan uang itu, dia
kebutuhan sehari-harinya tidak tercukupi. Orang tetangga kita sudah hadir di depan kita menyatakan minta sesuatu, kalau saya tidak minta sesuatu karena nasi saya tidak bisa makan selama sehari 2 hari. Orang sudah minta secara langsung, ini wajib hukumnya orang yang mendapatkan amanah oleh tetangga itu untuk memberi sesuatu itu kepadanya. Kalau dia menolak tidak memberikan, maka termasuk waman ul muttorri ma yasudduhu. Orang yang sangat butuh terhadap sesuatu harta benda yang sangat dibutuhkan, tetapi orang yang diberitahu itu justru menutup diri tidak memberikannya. Menutup diri tidak memberikannya itulah bagian daripada dosa tangan kita. Dalam konteks negara adalah embargo ekonomi. Negara yang miskin, yang sangat membutuhkan atas uluran makanan segala macam. Dalam konteks ini katakanlah Palestina. Negara Palestina, rakyat-rakyatnya ini butuh kelaparan, butuh makan, minum, hal-hal yang sangat dibutuhkan. Tetapi ada negara yang mengembargo Palestina, maka embargo ekonomi seperti ini adalah melanggar dari konsep-konsep keagamaan. Waman ul muttorri ma yasudduhu. Di dalam konteks agama disebut seperti itu. Wa adamu in iqadi gharikin min ghairi udrin fihima. Dan yang ke-20 itu ada orang yang mau tenggelam, kita tidak mengikuti untuk membantunya, maka itu bagian daripada dosa tangan kita. Kalau tidak ada udzur berarti dosa. Tapi kalau ada udzur, contohnya ada seseorang yang sudah tidak ada makanan, kelaparan, minta bantuan makanan kepada orang tersebut. Orang yang dimintain juga tidak ada duit yang berlebih, ya dia tidak perlu untuk meminta-minta hutang kemana-mana untuk menutupi orang tetangganya yang tidak bisa makan. Kalau itu namanya ada udzur. Kalau selama dia tidak ada udzur, maka dia wajib hukumnya untuk memberinya. Orang yang mau tenggelam, orang yang mau meninggal, kemudian kalau tidak kita tolong, dia akan meninggal pasti. Nah, kita harus berbagai macam cara, kita harus bisa menolongnya. Kecuali kalau kita ada udzur. Contohnya misalkan di sungai ada orang yang tergelincir sungai, kita sendiri juga tidak bisa berenang. Lah bagaimana, kita teriak-teriak saja biar ada orang yang menolong intinya. Lah kalau kita diam melihat kemungkaran, melihat ada kebutuhan orang lain yang sangat mendesak untuk mendapatkan pertolongan, kemudian kita diam, itu namanya bagian kita mendapatkan dosa kedua tangan kita. Itu nomor ke-20. Nomor 21 tadi saya sebut 22, ini tinggal 2 saja. Wa kitabatu ma yahrumu nutqu bihi, mencatat perkara-perkara yang diharamkan kalau kita menyampaikan secara lisan. Menulis, seorang penulis pun itu kalau dia provokatif, menulis dalam rangka memprovokasi pihak lain, kemudian disebar kemana-mana. Dalam konteks ini apa? Viral di dalam membuat konten, bisa berupa video, bisa berupa media sosial yang lain, tetapi dia dalam arti untuk melakukan kerusuhan, ketidakstabilan ekonomi, politik, keamanan dalam negeri, untuk menyampaikan berita-berita itu kepada yang lain, maka itu penindakan aparat penegak hukum untuk memaksimalkan ketertiban hukum itu sudah sangat tepat di dalam konteks keagamaan kita. Karena itu tidak boleh. Itu bagian daripada dosa tangan kita ketika kita memakai HP, menulis dengan provokasi segala macam, menyebar kemana-mana. Itu termasuk bagian menyebar kebencian sesama umat manusia untuk menimbulkan keresahan di dalam publik dan kepada negara. Itu secara negara salah, secara agama juga salah. Kemudian yang terakhir, wal khiyanah. Khianat itu apa? Wahya diddud nasihah. Khianat itu kebalikan daripada nasihat. Fatashmulu atau fatashtamilu, ada 2 versi. Fatashmulu, fatashtamilu al-af'al wal aqwal wal ahwal. Khianat itu kalau diberikan sesuatu, dia selalu mengabaikan. Dalam khianat itu ada 3 jenis. Khianat bisa dilaksanakan, khianat melakukan
perbuatan-perbuatan maupun khianat melakukan penyampaian perkataan-perkataan ataupun khianat dengan cara-cara al-ahwal, sikap dan perilaku. Saya kasih duit untuk kamu berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Siap Pak Bos, menyampaikan itu dengan kata-kata. Tetapi juga ada khianat yang menyampaikan dengan dengan sikap seolah-olah dia menerima, tetapi dalam prakteknya dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan atas mandat yang diberikan kepada itu. Khianat macam-macam. Kalaupun misalkan di dalam konteks negara, orang yang sudah diberikan kewenangan oleh negara kemudian berkhianat, melakukan langkah-langkah yang di luar urusan kewenangan kenegaraan, itu bagian daripada khianat, kecuali diperbolehkan secara undang-undang. Tetapi kalau tidak ada secara undang-undang kemudian dia melakukan langkah-langkah itu berbeda dengan konsep yang diberikan mandat dia sebagai pejabat negara, itu namanya juga bagian daripada khianat. Oleh karenanya ketika orang dilantik di mana-mana itu biasanya pertama kali disebut, kamu siap untuk dilantik? Siap. Kamu siap menjalankan semua perintah undang-undang yang berlaku sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya? Oke, siap. Tetapi pada pelaksanaannya dia tidak melaksanakan itu, bahkan berbeda dengan amanah yang pertama, itu namanya juga bagian daripada khianat. Oleh karenanya khianat termasuk dimasukkan di kategori ini adalah bagian daripada dosa-dosa kedua tangan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya terkait masalah faslun wa min ma'asil farji, maksiat-maksiat atau kejahatan-kejahatan kelamin, insya Allah akan kami sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.